adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya hari ini ya, Lause? Tanggal 21 apa? Juni. Ya, siapa di rumah yang sudah lupa tanggal? Lause kalau di rumah terus ya, lupa tanggal loh adik-adik ya. Sampai harus lihat kalender baru bisa tahu. Soalnya biasanya kan kita ke sekolah, kita tahu oh ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu. Tapi karena di rumah kita nggak tahu tanggal sama sekali adik-adik ya, karena kita sudah terbiasa di rumah. Nah makanya lo kasih tahu nih, sekarang adalah tanggal 21 Juni. Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu dimana kita biasanya ke gereja. Tapi belum bisa adik-adik ya. Nah, karena kita belum bisa, tapi kita harus ingat adik-adik bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita hebatnya seperti apa sih? Tuhan kita adalah Allah yang bisa apa? Menyembuhkan. Habis itu apa lagi? Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Kemudian apa lagi? Tuhan adalah panji keselamatan kita, adalah sumber dari keselamatan kita adik-adik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita selamat. Kemudian yang keempat, Tuhan adalah sumber dari damai sejahtera yang ada di hidup kita. Ya, dia adalah raja damai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, yuk semuanya pernah Lause ajarin satu lagu ini, yaitu lagu Yehova Rafa, atau artinya dialah Allah yang menyembuhkan. Bisa ya? Musik. Dialah Allah yang menyembuhkan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat kembali datang bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mau melakukan sekolah minggu kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah sekolah pada hari Minggu ini kami dapat kembali belajar firman Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami selalu mengingat bahwa Tuhan kami adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Tapi luar biasanya seperti apa? Lause tahu ya. Adik-adik tahu gunung? Gunung ya, gunung pendek atau tinggi? Tinggi adik-adik ya. Kalau sungai? Sungai? Wow, lebar
lebar adik-adik ya. Kemudian apalagi ya? Ada yang tahu pelangi? Pelangi itu indah ya, cantik adik-adik ya. Warnanya macam-macam. Tapi Tuhan kita lebih luar biasa dari semua itu. Ayo sama-sama berdiri semuanya. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Pakai gaya ya. Setinggi-tingginya langit, loncat, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bisa adik-adik ya. Kali ini kita pakai gaya ya. Kalau setinggi-tingginya langit, lebih tinggi Tuhan kita harus lebih loncat, lebih tinggi. Ya, karena Tuhan kita lebih hebat dari semua itu ya. Kalau sedalam-dalamnya lautan, harus sampai bawah banget gitu ya. Oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu ada satu lagu lagi, yaitu Tuhan itu tidak cuma suka yang warnanya putih, nggak warnanya kuning, hitam, tapi dia suka semuanya. Jadi nggak cuma suka satu warna atau dua warna, tiga warna, tapi Tuhan suka sayang semuanya. Ya, mau adik-adik ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam atau coklat, semuanya disayang oleh Tuhan. Oke, sama-sama kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Ya, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, bukan cuma anak-anak, tapi semua bangsa. Artinya, yang kecil, dari yang bayi, yang balita, yang kelas kecil, kemudian kelas tengah, kelas besar, tunas remaja, sampai yang dewasa, sampai kakek nenek, semuanya disayang Tuhan. Apapun warna kulitnya, ya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun bangsanya. Oke, kita ganti anak dengan bangsanya, adik-adik ya. Jadi Tuhan cinta semua bangsa. Oke? Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, kali ini kita nyanyinya mulai dari anak, kemudian lagu selanjutnya bangsa ya. Jadi kita mulai Tuhan cinta semua anak. Setelah lagu itu selesai, kita ganti lagi dengan yang bangsa. Oke? Tuhan cinta semua anak di dunia.
karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Selamat pagi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Baik, kami yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kisah dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati kami, memberi kami kesempatan bersama-sama menyembah-Mu dan boleh belajar firman-Mu. Kami hari ini mau menenangkan hati. Tuhan bersabda kepada kami agar kami mengerti. Tolong kami juga untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang Petrus yang diundang ke rumah Kornelius. Adik-adik, kalau semua tanya nih, adik-adik pernah gak dengar kata hola? Apa itu? Kalau kata bonjour, ciao, gak tahu ya? Itu adalah kata-kata sapaan salam. Kalau kita di Indonesia mungkin kita katakan salam, selamat pagi, selamat siang. Itu dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa Prancis, ada di dalam bahasa Portugis. Itu ada lagi namanya Guten Tag. Itu bahasa Jerman. Kalau Ni Hao Ma, itu bahasa apa? Adik-adik pasti tahu. Itu bahasa Mandarin. Lalu kalau Ahayo, itu bahasa apa? Jepang, adik-adik. Nah, banyak sekali kata-kata salam dalam berbagai macam bahasa. Mengapa? Karena memang di dunia ini terdiri dari bermacam-macam bahasa, suku, bangsa. Kita melihat setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan ada perbedaan di dalam warna kulit. Kadang-kadang perbedaan itu membuat pertikaian atau permusuhan. Ada yang tidak senang satu dengan yang lainnya. Demikian juga waktu itu di Israel. Waktu itu orang-orang Yahudi itu tidak begitu senang kepada orang-orang Romawi. Karena orang-orang Romawi adalah penjajah. Mereka dianggap menindas orang Yahudi. Adik-adik, dalam kisah firman Tuhan yang kita baca, rupanya di Kaisarea ada seorang tentara Romawi. Dia adalah kepala pasukan. Dia membawai 100 orang tentara, 100 orang prajurit. Mereka itu di bawah perintahnya. Namanya Kornelius. Kornelius adalah seorang yang awalnya menyembah kepada patung-patung dewa Romawi. Dia tinggal di Kaisarea. Lalu ketika melihat orang-orang Yahudi menyembah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Kornelius dan keluarganya mulai menyembah kepada Allah yang hidup itu. Kornelius juga merupakan seorang yang baik. Dia sering memperhatikan orang-orang Yahudi yang kekurangan, dan dia memberikan bantuan uang kepada mereka.
Tapi Kornelius itu belum mengenal Tuhan Yesus. Allah mau Kornelius itu mengenal Tuhan Yesus. Pada suatu hari ketika Kornelius sedang berdoa, Tuhan mengutus malaikatnya kepada dia. Malaikat itu berkata, Kornelius, Kornelius. Kornelius terkejut. Dia bertanya, ada apa Tuhan? Tuhan sudah mendengar doa-doamu. Dan Tuhan juga melihat engkau begitu mengasihi orang lain. Engkau menolong mereka yang miskin. Sekarang, utuslah orang-orangmu ke Yope untuk menjemput Simon Petrus yang tinggal di rumah Simon. Petrus nanti akan menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu. Lalu Kornelius menyuruh 3 orang untuk pergi ke kota Yope. Pada saat itu juga di kota Yope, Petrus sedang berada di lantai atas rumah Simon. Di sana dia berdoa. Lalu dia merasa lapar. Ketika itu tiba-tiba juga nampaklah kepadanya malaikat Tuhan membawa makanan serta menyuruh Petrus memakannya. Tapi ketika Petrus melihat makanan itu, Petrus melihat semua makanan tersebut adalah makanan haram yang dalam peraturan Taurat tidak boleh dimakan. Petrus terkejut dan mengatakan, tidak, itu adalah makanan haram. Tetapi malaikat itu berkata, makanlah Petrus, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram. Tapi Petrus menolaknya. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Setelah itu, makanan itu tiba-tiba menghilang. Makanan itu terangkat ke langit. Petrus bingung dengan kejadian itu. Lalu dia bertanya, apa maksudnya ini ya? Lalu dari tingkat atas, Petrus juga melihat ada 3 orang yang berpakaian tentara datang ke rumahnya. Roh Kudus berkata dalam hati Petrus, ketiga orang itu datang menemui kamu, turunlah ke bawah dan temui mereka. Pergilah dengan mereka dan jangan ragu-ragu, karena aku yang mengutus mereka kepadamu. Lalu setelah itu, Petrus turun ke bawah dan dia menemui utusan Kornelius. Petrus mengatakan, aku ini Petrus, orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang mencari aku? Kornelius, kepala perwira, mengutus kami. Dia mengatakan untuk menjemput engkau ke Kaisarea. Ayo segera ikut kami. Petrus mengundang mereka masuk terlebih dahulu. Lalu Petrus katakan, tinggallah semalam. Besok aku akan pergi bersama-sama dengan kalian. Keesokan harinya, Petrus pergi ke Kaisarea dengan ketiga orang utusan Kornelius. Lalu beberapa teman Petrus juga ikut dengan dia. Mereka pergi ke Kaisarea. Setelah sampai ke tempat itu, sampai di Kaisarea,
Rupanya Kornelius sudah mengundang teman-teman dan keluarganya bersama-sama. Ketika Kornelius melihat Petrus, dia langsung berlutut. Tapi Petrus mengatakan, jangan, berdirilah. Karena aku juga seorang manusia sama dengan engkau. Lalu Kornelius mengatakan kepada Petrus, beberapa hari yang lalu aku ditemui oleh seorang yang berpakaian putih ketika aku sedang berdoa. Dan dia mengatakan kepada saya agar mengirim utusan menjemput engkau datang ke sini. Sekarang semua udah datang ke sini dan mau mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan melalui engkau. Pada saat itu Petrus melihat Kornelius dan keluarganya serta teman-temannya sudah bersama-sama mereka. Kornelius mengatakan, sebenarnya saya orang Yahudi tidak boleh datang ke rumah orang Romawi. Tapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan mau semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Romawi, mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Tidak masalah mereka berasal dari mana, tetapi Tuhan menerima dan mengasihi semua orang. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Tuhan mau semua orang percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan atas dosa. Lalu Petrus menjelaskan kepada Kornelius dan teman-temannya, Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus dan memberi kuasanya untuk pergi berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang. Tetapi orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Saya, Petrus, melihat dengan sendirinya dia bangkit, dan setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Adik-adik, pada saat Petrus berbicara, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang yang ada pada saat itu. Mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa, dan mereka bersuka cita dan memuji Tuhan. Mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan keselamatan, walaupun mereka itu orang-orang Romawi. Adik-adik sekalian, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan, baik itu orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Romawi. Adik-adik, mari coba kita pikirkan. Kalau begitu, berarti Tuhan ingin kita juga mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi teman-teman kita juga, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di tempat jauh. Bahkan Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya mengabarkan, menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sama dengan kita. Mungkin warna kulit kita berbeda dengan orang-orang yang di luar negeri, tapi Tuhan ingin mereka juga diselamatkan. Karena itu adik-adik, mari kita
kita juga mau belajar seperti Petrus, mau mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Adik-adik mau nggak ceritakan Tuhan Yesus kepada setiap orang, siapapun? Adik-adik pernah dengar lagu ini kan? Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Ya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Lagu ini ada dalam berbagai macam bahasa. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada bahasa India. Apa artinya? Artinya adalah semua orang harus mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin juga tinggal di rumah mereka. Karena itu adik-adik, mari kita rajin, giat mengabarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang hidup, Allah yang menebus kami, mengampuni kami akan segala dosa kami, Allah yang memberikan kami berkat dan anugerah keselamatan. Tetapi keselamatan itu bukan hanya milik kami. Tuhan ingin kami juga mengabarkan kepada orang-orang lain. Tolong kami yang kecil ini agar tetap melakukan firman Tuhan, khususnya mengabarkan keselamatan kepada orang yang belum percaya, siapapun dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selanjutnya adik-adik, kita mau mengingat firman Tuhan. Hari ini kita mau menghafal di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita ulangi lagi ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini kita ingat, kita simpan di dalam hati kita, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.